Sekali lagi, selamat malam semuanya, Sobat Investor sekalian yang sudah datang. Ada beberapa yang sudah memang sering datang di webinar ini, dan ada beberapa juga yang memang baru ya, istilahnya baru juga mungkin di channel ini. Jadi semuanya welcome. Ini bukan channel saham, tapi memang saya lihat peminatnya itu banyak sekali di saham. Jadi kalau mengadakan webinar yang khusus saham, biasanya penuh. Contohnya kayak gini, sudah 100 orang. Nah, pada webinar kali ini saya akan coba membahas, bingung juga sebenarnya topiknya apa, tapi kemarin dapat ide karena ada banyak sekali yang nanya ke saya terkait dengan laporan Q1 2020 yang keluar, yang banyak hal-hal yang tidak terprediksi, sehingga saya putuskan untuk menceritakan kembali yang namanya jeli memahami laporan keuangan. Ini topik yang saya pilih. Oke ya, ini adalah asumsi saya materi saya 45 menit, kemudian ada pengumuman giveaway. Kalau waktu yang tidak cukup, mungkin ini nanti kita akan korbankan aja. Mungkin nanti saya pengumuman giveaway-nya bisa melalui Instagram atau apa, dan juga Q&A. Nah, ini materi saya. Jadi materi saya akan adakan penjelasan singkat tentang laporan keuangan, singkat sekali, karena ini sebenarnya sudah ada di Dodi Bicara Investasi episode ke-31, dan ini yang mungkin yang penting, kesalahan interpretasi yang sering terjadi dalam membaca laporan keuangan. Nah, ini yang sangat amat sering terjadi dan sering sekali orang DM ke saya. Loh kok perusahaan ini minus 90%, masih bisa survive apa enggak, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi concern saya sehingga saya bawakan di webinar ini. Kita akan lihat juga beberapa studi kasus. Nah, sampai sini kurang lebih jelas ya. Saya akan belikan ilustrasi sederhana, ini sebenarnya juga ada di Dodi Bicara Investasi episode yang ke-31. Yang pertama, sebenarnya kita kan investasi di saham. Kenapa sih kita itu repot-repot untuk baca laporan keuangan? Bisa enggak sih kita tuh cuman sekedar, ya kita lihat aja sahamnya, oh ini sahamnya misalnya saham yang saya kenal brandnya, kemudian saya beli, terus kita tinggalkan. Atau misalnya ikut saja rekomendasi dari orang atau dari broker, kan mereka orang pintar, atau misalnya ikut grup saham, kemudian grup saham itu ngomong beberapa saham ini akan naik, terus kemudian kita kita ikuti. Bisa enggak sih sebenarnya seperti itu, enggak usah ribet-ribet kita buka laporan keuangan dan seterusnya. Ya bisa-bisa saja, karena yang namanya saham ini kan istilahnya pergerakannya itu kadang-kadang bisa saja ketika orang itu rekomendasi A dan harga sahamnya naik. Tapi apabila sobat investor melihat ada beberapa saham-saham itu yang bahkan sempat naik tinggi, misalnya saya buka saja ya, misalnya ini TGRA. TGRA itu bahkan dulu tuh sempat naik sampai 895, jadi bisa saja orang-orang tadi itu memberikan rekomendasi dan saham itu naik, padahal fundamentalnya tidak sebagus yang diharapkan, dan sekarang harganya jadi 67. Atau misalnya saham-saham lain, misalnya saham PP Property. Nah, PP Property ini kalau kita lihat di 1 tahun terakhir, itu 5 tahun terakhir itu sempat naiknya cukup tinggi, kemudian di 1 tahun terakhir turunnya dalam sekali. Dan sekarang posisinya di 50. Kemudian yang saya sempat ingat juga ada saham Totalindo. Jadi Totalindo ini saham konstruksi dari 640 turun ke 50. Ketika kita mengikuti rekomendasi orang lain dan ternyata terjadi kerugian, ya jangan salahkan orang tersebut. Yang paling bisa salah adalah kita sendiri. Kenapa kita tidak mengerjakan PR kita sebagai investor? Bayangkan ketika kita membeli HP, yang kita lakukan adalah kita akan mengecek spek HP tersebut seperti apa, kita akan browsing di internet, bahkan kita akan cek di YouTube ada nggak orang yang nge-review, dan setelah itu kita baru ambil kesimpulan. Nah, kenapa kok di saham kita tidak melakukan seperti itu? Di saham bahkan ada yang WhatsApp, oh ya ini saham ini akan naik karena ada isu ini, terus kemudian kita invest di situ. Apakah itu invest ataukah itu spekulasi? Nah, ini yang kita harus renungkan sama-sama. Kenapa kok kita harus belajar laporan keuangan? Karena saya tidak mau ketika kita itu membeli saham, itu kita melakukan spekulasi. Jadi dibedakan ya, yang namanya invest dan spekulasi. Kalau spekulasi, biasanya kita tidak tahu apa yang kita lakukan, ya kita tinggal beli aja. Tapi kalau kita invest, yang namanya invest artinya ya kita harus lakukan analisa dulu, kita harus review dulu seperti apa. Kayak kita membeli misalnya HP atau laptop gitu. Nah, invest saham itu sebenarnya bisa dilakukan dengan 2 cara. Satu, kita invest secara tidak langsung di reksadana indeks. Ini sebenarnya juga invest saham.
Jadi di reksadana indeks sendiri itu ada yang namanya 30 saham yang tergabung di yang namanya IDX 30 gitu ya. Nah, ini juga kita investasi saham juga secara tidak langsung. Tapi bagi sobat investor yang merasa saya kira-kira bisa ini untuk memilih saham yang bisa mengalahkan indeks, maka ini adalah alasan kita untuk investasi di saham. Jadi kita investasi di saham langsung itu adalah apabila kita ingin mengalahkan indeks. Kita ingin mengalahkan market. Karena ketika kita invest di saham tapi ya sekedar invest saja, kita nggak tahu planningnya seperti apa, strateginya seperti apa, dan akhirnya kita kalah sama market, ya buat apa? Yang penting kita beli indeks saja sekalian, saham-saham yang ada di indeks. Daripada kita beli saham, kemudian kita kalah sama market. Nah, ini perhatikan ya. Jadi tujuan investasi saham adalah kita membeli perusahaan yang kita rasa bisa mengalahkan indeks, IDX 30, IHSG, dan seterusnya. Nah, untuk itulah maka kalau kita mau mengalahkan indeks, kita harus punya strategi. Strategi ada banyak, ada value investing, ada growth investing, ada dividend growth investing, dan juga ada yang namanya momentum investing. Ini cuma sebagian kecil aja. Jadi value investing ini kita membeli saham-saham berkualitas yang dihargai di bawah nilai wajarnya. Itu inti dari value investing. Dan kenapa kok kita memilih strategi value investing? Karena kita yakin ada bukti bahwa value-value investor yang ada di dunia maupun di Indonesia itu sukses. Nah, itu yang kita coba lakukan ya. Kalau seandainya kita tidak yakin strateginya akan sukses, ya buat apa kita kita pilih. Nah, kita lihat lagi di value investing itu sebenarnya ada dua strateginya. Ada quality, kita ngecek kualitasnya, dan kita ngecek valuation. Laporan keuangan yang nanti kita akan bahas itu ada di sini. Laporan keuangan itu ada di dalam quality. Jadi di laporan keuangan itu kita nanti akan melihat apakah perusahaan itu ada tiga yang tujuan kita ya untuk buka laporan keuangannya. Apakah perusahaan itu sehat, apakah perusahaan itu menguntungkan, dan apakah perusahaan tersebut bertumbuh. Nah, ini yang mau kita lihat di dalam laporan keuangan. Ini goal kita. Jadi ketika kita buka laporan keuangan, kalau kita tidak bisa mengetahui apakah perusahaan itu sehat, menguntungkan, dan bertumbuh, ya buat apa? Rugi kita untuk melihat laporan keuangan. Tapi selain laporan keuangan, kita juga harus bisa mempelajari yang namanya bisnis dari suatu perusahaan. Apa kekuatan kompetitifnya, atau kita bilang moat. Moat itu kalau misalnya seandainya kita punya rumah, kemudian itu ada kayak semacam parit gitu ya, atau sungai kecil. Nah, ini kita namakan sebagai moat. Aliran parit tadi yang bisa mencegah kompetitornya itu untuk masuk ke bisnis kita. Misalnya kekuatan dari brand. Apabila brand dari suatu perusahaan tersebut sangat kuat, misalnya kalau kita lihat mie instan, orang-orang bahkan tidak bilang mie instan, tapi bilangnya Indomie. Sudah sangat susah sekali untuk membuat mie instan yang bisa mengambil market dari si Indomie. Nah, itu adalah moat atau kekuatan kompetitif. Atau bisa juga moat itu dari misalnya mereka punya biaya produksi yang paling murah karena berbagai macam hal gitu ya. Nah, itu salah satu alasan kita untuk mengecek quality, tapi kita fokusnya nanti akan di sini, di laporan keuangan. Saya akan coba menggunakan satu laporan keuangan, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru di sini atau sobat investor yang baru, tidak tahu caranya untuk di laporan keuangan, maka bisa masuk di idx.co.id, kemudian buka di sini laporan keuangan dan dimasukkan. Nah, misalnya saya akan coba pakai saja laporan tahunan. Jadi di sini ada 4 ya, kuartal 1. Kuartal 1 itu dari Januari sampai Maret, kuartal 2 itu dari bulan 1 sampai bulan 6, kuartal 3 itu dari awal sampai bulan 9, tahunan itu sampai akhir bulan 12. Saya akan ambil misalnya Pakuwon, karena ini perusahaan yang saya cukup tahu, dan di sini nanti sobat investor bisa pilih di sini, tapi lama-kelamaan nanti tahu file mana yang merupakan laporan keuangan. Misalnya kita pilih yang ini. Ini adalah laporan keuangan dari Pakuwon. Nah, sebelum kita melihat isi dari laporan keuangan itu apa, saya akan coba jelaskan sedikit lagi melalui ilustrasi. Oke, jadi di laporan keuangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah neraca keuangan. Nah, neraca keuangan saya akan coba menjelaskan dengan sangat simpel. Anggaplah pakai contoh diri sendiri. Neraca keuangan itu adalah suatu laporan yang menggambarkan aset yang kita miliki. Jelas ya? Jadi misalnya kita punya aset itu bisa berupa uang tabungan, kemudian bisa juga investasi gitu.
Saya tulis juga misalnya 200 juta. Kemudian apa yang kita punyai lagi? Misalnya kita punya rumah ya, senilai misalnya 700 juta. Nah, ini itu adalah aset, total aset kita adalah 1 miliar. Dan di aset sendiri itu kita bagi jadi dua, aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sehingga kita bisa bilang ini adalah aset lancar, dan ini adalah aset tidak lancar. Nah, ini aset. Nah, masalahnya ketika kita bicara aset, saya tanya kepada suatu investor, bangga enggak sih kalau seandainya kita punya aset yang banyak? Terkadang kita harus lihat aset yang kita miliki itu memang benar-benar sudah menjadi milik kita, atau kita masih ngutang. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya. Sehingga kita di sini ada yang namanya liabilitas. Liabilitas ini adalah hutang yang kita punyai. Misalnya ketika kita membeli rumah itu kita punya yang namanya hutang, mortgage gitu. KPR itu sebesar misalnya 600 juta karena kita baru ngelunasi 100 juta aja misalnya di DP gitu. Kemudian kita juga ada lagi utang-utang yang lain, misalnya kita punya utang-utang untuk beli HP dan seterusnya. Jadi misalnya saya bilang ini utang kartu kredit gitu ya. Misalnya utang kredit card-nya 50 juta dan seterusnya. Nah, ini kita total, ini ketemunya 650 juta. Ada lagi yang namanya itu ekuitas. Jadi kalau ekuitas itu artinya itu adalah aset dikurangi dan liabilitas. Artinya kalau kita punya aset 1 miliar, kemudian kita punya hutang 650 juta, maka kita itu modalnya kita dari aset itu tadi yang benar-benar kepemilikan kita, itu hanyalah 350 juta saja. Kenapa kok dinamakan raja? Karena dua sisi ini harus balance. Kalau seandainya asetnya itu 1 miliar, maka liabilitas plus ekuitas itu juga harus 1 miliar. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan. Jadi, kita cek Pakuan Jati. Kita harus tahu bisnis properti itu bisnis apa. Karena dengan kita membaca neraca keuangan, kita jadi tahu kira-kira properti itu apa sih yang dipunyai oleh perusahaan properti. Nah, pertama kita lihat dulu di sini, ini adalah laporan keuangan saya ambil di full year, Q4, atau ya di 31 Desember 2019. Kita bisa lihat di sini bahwa Pakuan itu punya aset sebesar, ini satuannya ribu ya, jadi kalau di sini 4,3 triliun, punya kas sebesar 4,3 triliun. Kemudian ada aset keuangan lainnya, ada piutang. Piutang itu artinya kita menjual suatu produk ke orang lain, tapi orang tersebut belum bayar ke kita. Itu adalah piutang, kebalikan dari hutang. Kalau hutang kan kita membeli barang tapi kita belum bayar, itu hutang. Kalau piutang artinya kita menjual produk tapi orang itu belum bayar ke kita. Kemudian ada yang namanya persediaan. Persediaan itu adalah stok, istilahnya stok yang ada, kalau seandainya kita jualan online itu ya stok yang ada di gudangnya kita. Kalau di perusahaan properti, stoknya itu apa? Persediaan. Ya persediaannya ya rumah, ruko, apartemen yang belum terjual, dan seterusnya. Oke, nah ini adalah persediaan. Ini ya pajak dibayar muka, uang muka, dan seterusnya ini tidak terlalu penting karena memang nilainya juga kecil. Ini totalnya jumlah aset lancarnya adalah 9,6 triliun. Nah, lanjut yang kedua, ini adalah aset tidak lancar, aset yang tidak bisa dicairkan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya apa ya? Mungkin ada investasi pada entitas asosiasi. Entitas asosiasi ini adalah anak usahanya, entah apa itu. Nanti kita bisa cek di sini juga, di catatan, notes, kita nanti bisa cek. Kemudian ada uang muka pembelian, kemudian ada persediaan aset real estate. Nah, ini tipikal dari perusahaan properti. Biasanya persediaannya itu lebih termasuk cukup banyak. Apa bedanya persediaan di sini dan di atas? Kalau di sini persediaannya biasanya sudah siap jual. Sedangkan di sini biasanya persediaannya itu berupa tanah yang mungkin belum dikembangkan. Mungkin dari Surabaya, kemudian kita pergi ke Kenjeran, terus kan ada tembusan ke Pakuan kan, itu kan tanahnya kan belum didevelop. Nah, itu masuk ke aset tidak lancar. Artinya baru bisa diuangkan menjadi cash itu lebih dari 1 tahun karena harus didevelop dulu dan sebagainya. Kemudian ini ada juga yang namanya properti investasi. Bedanya Pakuan dari perusahaan investasi lain itu adalah dia itu punya yang namanya properti investasi yang lebih besar. Dari mana properti investasi itu? Itu dari mall-mall yang ada. Kalau orang Surabaya pasti tahu kalau Pakuan itu punya banyak mall. Dari TP, Isco Center, kemudian ada Supermall, PTC, mungkin banyak yang belum tahu, tapi Royal Plaza itu punyanya Pakuwon, dan seterusnya, jumlahnya adalah 11 triliun.
Nah, ini yang membedakan Pakuan dari yang lain. Kalau yang lain itu biasanya persediaan atau tanah yang belum dikembangkan atau land bank-nya itu yang banyak. Kalau Pakuan itu ya mall-mallnya itu yang lebih banyak daripada yang lain. Dan dia juga mungkin punya hotel juga dan apartemen yang juga disewakan. Dan seterusnya ini adalah aset. Tapi yang paling penting dari aset totalnya itu 26 triliun, ada berapa yang dia itu miliki karena hutang dan ada berapa yang dia itu miliki karena modal. Kita bisa cek di liabilitas. Di liabilitas jangka pendek ini ada yang namanya utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, dan seterusnya. Ada juga utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Perhatikan utang itu ada dua tipenya, utang yang berbunga dan juga utang yang tidak berbunga. Maksudnya apa? Pak Kwon dia akan mendevelop suatu lahan dan kemudian dia akan meminta kontraktor untuk membangun. Nah, ketika kontraktor itu membangun, pasti ada yang namanya termin-termin pembayaran. Jadi mungkin Pak Kwon akan memberikan DP, kontraktor mengerjakan, dan seterusnya. Nah, ada suatu saat di mana ketika si kontraktor itu sudah menyelesaikan bangunan, progresnya sudah sekian banyak, tapi masih belum dibayar oleh Pak Kwon. Itu namanya utang usaha. Dan utang usaha itu tidak berbahaya karena tidak akan dikenakan bunga. Apabila seandainya Pak Kwon tersebut telat membayar utang usaha, tidak ada bunga yang berjalan. Kalau sedangkan utang bank, ini adalah salah satu liabilitas yang cukup berbahaya karena kalau seandainya kita molor, maka bunga itu akan menggerus dari laba kita. Jelas ya sampai sini ya? Ini adalah liabilitas jangka panjang. Jadi liabilitas jangka panjang itu contohnya kayak gini, Pak Kwon punya utang obligasi sebesar 3,4 triliun. Nah, ini yang cukup berbahaya. Terutama ketika kita lihat utang obligasinya itu banyak dalam dolar. Nanti ini akan ada kaitannya dengan pembahasan di belakang ya. Cara tahunya gimana? Nanti kita cek aja di catatan ke-20. Misalnya, saya tinggal copy utang obligasi, saya tekan Ctrl F di sini, saya Ctrl paste utang obligasi, kemudian kita akan cek ke bawah. Nah, ini di sini terlihat di sini bahwa Pak Kwon itu punya utang obligasi sebesar 250 juta US dollar. Kalau dirupiahkan 3,475 triliun dan ini akan berubah-berubah tergantung kurs yang ada. Oke ya, saya akan balik lagi ke atas. Ini ketemulah liabilitasnya 7,9 triliun, dan ini ada ekuitas sebesar 18 triliun. Ini total ekuitas, tapi karena Pak Kwon itu tidak 100% punya anak usaha yang dimilikinya, 100% dimilikinya, dia juga ada joint venture dengan yang lain juga, maka jumlah ekuitas yang benar-benar dimiliki oleh pemegang saham Pak Kwon itu adalah 14,9 triliun. Sisanya dipegang oleh minority interest atau non-controlling interest atau orang-orang yang misalnya Pak Kwon punya anak usaha 70% itu dia, 30% itu orang lain ya. Ekuitas ini 30% ini dimiliki oleh orang lain. Nah, sampai dari sini bagaimana caranya kita mengetahui bahwa perusahaan ini sehat atau tidak? Itu kita lihat dari neraca keuangan. Ada beberapa rasio yang bisa kita gunakan. Contohnya, ini adalah yang namanya current ratio. Current ratio itu adalah kita membandingkan yang namanya aset lancar itu ini 9,6 triliun, kita bandingkan dengan liabilitas jangka pendek. Jadi apabila aset lancar lebih dari liabilitas jangka pendek, artinya aman, karena ketika ada kewajiban yang harus kita bayar, kita punya aset yang untuk mengcover kewajiban ini. Kita bisa lihat di sini, jumlahnya itu 9,6 triliun, liabilitas jangka pendeknya 3,3 triliun. Ini sangat aman sekali. Bahkan kalau kita lihat, cash-nya aja bisa menutupi 4,3 triliun ini. Kalau si Pak Kwon mau melunasi semua, maka bisa-bisa saja dilunasi dengan sangat mudahnya. Tapi ya ngapain? Kalau seandainya kita bisa berhutang ke orang lain dan orang lain tersebut tidak mencaskan bunga, ya ngapain kita lunasi? Kalau seandainya bisnis kan kayak gitu. Sama seperti kontraktor. Kalau seandainya kita dikasih waktu mundur untuk membayar semen atau kasih waktu mundur untuk membayar besi beton, ya ngapain kita harus bayar cash keras terus? Ini kan bisnis kan, kita kan memutarkan cash flow. Indikator kedua, kalau mau kita cek adalah yang namanya debt to equity ratio. Nah, perhatikan, debt ini adalah hutang berbunga. Nanti kalau sobat investor coba cek di RTI atau di mana gitu ya, kadang dia menggunakan total liabilitas. Kalau saya sendiri tidak setuju. Untuk sektor-sektor yang non-finansial, saya biasanya akan memilih hutang yang berbunga saja. Caranya gimana ya? Kita cek hutang apa saja yang kelihatan itu berbunga. Saya coba ambilkan kalkulator di sini. Kita cek di sini, apa utang-utang apa saja yang berbunga. Jadi utang yang berbunga itu adalah utang bank jangka panjang
yang jatuh dalam satu tahun 912. Kemudian saya tambahkan dengan hutang bank di sini 447. Kemudian saya tambahkan lagi dengan utang obligasi 3437. Kemudian saya tambahkan dengan apa? Kayaknya enggak ada ya. Nah, ini ketemulah angka 4,8 triliun. Kalau saya bagikan 4,8 triliun ini dengan ekuitas, ekuitasnya saya pakai jumlah ekuitas total. Kenapa kok saya tidak pakai yang kepada pemilik entitas induk untuk kasus ini? Karena kita juga pakai liabilitas yang tidak kita pecah, tapi kita jadikan satu. Tapi harusnya ini minor ya, tidak akan terlalu, ketika seandainya kita salah bagi pun, tidak akan terlalu, efeknya tidak akan terlalu besar selisihnya. Saya akan pakai 18.095. Nah, nilainya adalah, sebentar, ini saya ini aja. 4,7 saya bagi 18, 4,7 saya bagi 18,1 gitu misalnya. Ketemulah nilainya 0,25 kali. Ini sangat amat kecil sekali. Idealnya itu adalah di bawah 1 atau bahkan kalau bisa di bawah 0,5. Ini yang non finansial ya, bukan banking, bukan multi finance, tapi yang lainnya. Ada beberapa contoh, misalnya kalau sobat investor cek Waskita, kemudian PTPP, yang debt to equity ratio-nya lebih dari 1, terutama Waskita yang sampai 3-4 kali ya, yang terjadi adalah sekarang ini kuartal 1 labanya minusnya gila-gilaan, minus 80 atau 90%. Kenapa? Karena ketika pendapatannya turun, tapi beban bunganya tetap tinggi. Nah, itu berbahaya sekali bagi kita. Oke, sampai sini jelas ya untuk neraca ya, keuangan. Sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini beda dengan neraca keuangan. Kita gunakan laporan laba rugi ini untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut profitable atau menguntungkan atau tidak. Satu, pendapatan atau penjualan, namanya bisa macam-macam ya, pendapatan, penjualan, omset. Omset itu bukan bahasa laporan keuangan ya. Atau Inggrisnya sales atau revenue. Ini terserah. Biasanya kalau penjualan itu digunakan buat usaha yang punya produk yang dijual. Kalau pendapatan itu biasanya jasa. Jadi istilahnya dia mendapatkan, tapi ya berupa jasa ya. Ini kita juga bisa namakan sebagai top line. Dari pendapatan tersebut akan ada beban-beban yang nantinya diklaimkan di pendapatan tersebut. Misalnya, ini ada yang namanya beban pokok pendapatan atau penjualan. Nah, beban pokok pendapatan atau penjualan itu misalnya gini, kalau seandainya Pakuan kan kita sendiri tahu kan, dia jualan misalnya properti, misalnya rumah gitu ya. Jadi apa beban pokok pendapatan dari jualan rumah tersebut? Ya tanah yang dia beli, misalnya 5 tahun yang lalu, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membayar kontraktor. Nah, itu adalah beban pokok pendapatan. Setelah kita kurangkan, ini yang namanya menjadi laba kotor atau gross profit. Nah, setelah kita dapat laba kotor, tentu saja yang namanya perusahaan itu kan pasti ada beban operasionalnya. Gaji pegawai, kemudian bayar listrik, bayar marketing mungkin, dan seterusnya. Itu nanti ada yang namanya beban-beban operasional. Jadi, biasanya juga sering dengan istilah SGA ya. Kalau misalnya kita kurangkan, ini nanti akan jadi laba usaha. Nah, dari laba usaha ini, itu nanti akan ada 2 lagi yang akan memotong di laba usaha. Yang pertama adalah beban bunga. Beban bunga ini apabila kita punya utang. Makanya saya bilang tadi, kalau perusahaan yang debt to equity ratio tinggi, sekali ada penurunan di sini, karena pandemi ini ya, ini turun drastis, beban bunganya akan tetap, sehingga pasti laba bersihnya akan kepotong jauh. Terus yang terakhir ada pajak. Dan ini nanti akan menjadi laba bersih. Intinya gitu ya. Coba kita lihat di laporan keuangannya punya Pakuwon yang di 2019 tadi. Ini pendapatan bersihnya 7,2 triliun, kemudian ada laba bruto, setelah dikurangi beban pokok pendapatan, ada beban penjualan, nah ini, penjualan umum dan administrasi. Selling, general and administrative, ada di sini, selling, general and administrative. Kalau seandainya kita kurangkan, ini nanti akan menjadi laba usaha. Kebetulan Pakuwon tidak mengkategorikan laba usaha di sini. Ya sah-sah saja. Nanti ketika 4 triliun dikurangi dengan 222 dan 384, maka akan ada yang namanya laba usaha dan akan dikurangi dengan beban keuangan, beban pajak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini yang akan menjadi laba bersih,
Dan di laba bersih itu yang bisa kita pakai di perhitungan itu adalah ini loh, laba bersih yang diatribusikan pada pemilik entitas induk, yaitu 2,7 triliun. Bukan yang ini. Kenapa? Karena balik lagi, kita cek tadi di ekuitas kan ada yang terhadap entitas induk dan ada juga yang kepada kepentingan non-pengendali atau non-controlling shareholder. Jadi yang benar-benar milik kita itu bukan total 3,2 triliun, tapi cuma 2,7 triliun. Nah, rasio-rasio apa saja yang biasa kita lihat? Kita biasanya lihat ada beberapa rasio, yaitu gross profit dan net profit margin. Caranya gampang, kita tinggal bagikan saja, atau nanti bisa dicek di episode ke-32 ya. Kita tinggal bagikan aja 4 triliun dengan 7 triliun. Jadi ini sudah lebih dari 50% gross profit marginnya. Salah satu perusahaan yang memiliki kekuatan kompetitif yang bagus adalah perusahaan yang gross profitnya itu tinggi. Karena ketika gross profitnya tinggi, maka dia itu bisa mengontrol harga. Nah, itu adalah salah satu ciri yang bagus. Tapi kekuatan untuk mengontrol harga aja tidak cukup. Kalau perusahaan tersebut tidak efisien dan banyak utangnya, maka net profit marginnya bisa saja jatuh. Nah, kalau kita lihat di sini net profit marginnya 3 triliun ya. 3 triliun kalau kita bagikan 7 triliun, itu masih lebih dari 20%. Jadi kita bisa bilang perusahaan ini perusahaan yang bagus. Ada beberapa bisnis yang net profit marginnya memang rendah. Misalnya kayak dealer motor, atau dealer mobil, atau misalnya yang terkait dengan retail atau pabrik, biasanya itu net profit marginnya tipis. Jadi kalau saya prefernya net profit margin itu di atas 5, di atas 7,5%, atau bahkan di atas 10%. Kemudian ada lagi yang namanya return on equity. Return on equity itu adalah kalau kita punya modal misalnya 100 juta membuat kopi kekinian gitu misalnya ya. Kita harapannya kita ya kita mengeluarkan uang 100 juta tadi kita akan mendapatkan return yang tinggi. Nah, misalnya kalau seandainya kita keluar 100 juta terus kemudian di akhir tahun kita dapat 20 juta, maka kita bisa bilang return on equity kita, return on 100 juta kita tadi itu adalah 20%. 20 dibagi 100. Kalau seandainya kita tanamkan modal 100 juta di franchise atau di usaha kopi kekinian 100 juta tapi cuma menghasilkan 5 juta, lebih baik kita masukkan aja ke reksadana pasar uang atau ke deposito gitu ya, lebih tidak beresiko tapi dapatnya hasilnya mirip-mirip, sama bahkan gitu ya. Nah, itu yang harapannya kita, semakin tinggi return on equity maka bisnisnya semakin bagus. Kita coba cek aja 3,23 tadi atau kita pakai 2,7 kita bagikan dengan 14,9, ketemu sekitar 16-17%. Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri untuk melihat perusahaan itu profitable atau enggak. Kalau return on equity di atas 10 atau di atas 15%, kita bisa bilang bisnis ini bisnis yang profitable. Oke, ini untuk laporan laba rugi, saya percepat aja karena ini sebenarnya sudah saya jelaskan. Dan terakhir adalah laporan aliran kas atau cash flow statement. Ini beda sedikit dengan laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi itu dia itu berbasis akrual. Jadi ada standar akuntansi itu menyatakan bahwa apabila kita sudah deal atau jabat tangan dengan customer kita, maka itu bisa diakukan sebagai sales atau penjualan. Kita bisa tuliskan itu di dalam laporan keuangannya kita. Tapi bisa saja uang itu masih dibayar 3 bulan lagi atau baru dilunasi itu 3 bulan lagi, tapi kita bisa akukan sebagai pendapatan. Nah, di laporan arus kas itu semua berdasarkan dengan ketika sudah masuk ke dalam rekening kasnya kita. Jadi ada yang berpendapat bahwa kita juga harus cross check dari laporan laba rugi ini terhadap aliran kas. Kalau seandainya aliran kasnya itu negatif, cash flow-nya negatif, itu bahaya. Bisa saja kita tercatat menjualkan, tapi mungkin yang terjadi adalah kita macet, piutang kita membengkak. Dan itu bisa jadi hal yang negatif juga ya. Nah, itu kita harus cross-check. Ternyata kita bisa lihat di sini bahwa kas bersih dari aktivitas operasi punya Pak Kuon itu juga tinggi, di atas 1 triliun juga. Bisa dibilang, ya ini kurang lebih mirip-mirip ya. Nah, ini ada juga arus kas dari aktivitas investasi. Jadi, kita punya laba itu kan bisa dibelikan aset baru, misalnya dibelikan tanah baru atau dibelikan apa. Ini dicatat ke dalam aktivitas investasi. Jadi ini sebenarnya sama kayak sobat investor punya rekening tabungan. Rekening tabungan kan bisa mendapatkan gaji, misalnya gaji dari kantor. Kemudian dari tabungannya sobat investor, dari gaji dari kantor tadi, sobat investor belikan buku gitu ya. Buku kan asumsinya investasi buat pikiran kita. Dan bisa juga arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi setelah dapat gaji tadi kita belikan buku, sebagian kita bayarkan utang kartu kredit. Nah, intinya laporan arus kas itu adalah mencatat
kenapa kok kas sekarang itu seperti ini dibandingkan dengan kas tahun lalu? Itu masuk ke dalam yang namanya laporan arus kas. Masih ada lagi yang namanya pertumbuhan ya, bertumbuh. Jadi kita juga harus lihat apakah perusahaan tersebut bertumbuh atau enggak. Saya biasanya pakai Stockbit, pakai Pakuwon lagi. Ini kenapa kok saya pakai Pakuwon? Disclaimer, saya punya Pakuwon ya. Jadi, tapi saya beli jauh di bawah harga saat ini. Kita coba cek. Ini bisa pakai macam-macam. Yahoo Finance bisa, RTI bisa. Kalau saya sudah terbiasa pakai Stockbit, kita bisa cek pendapatannya bertumbuh dari 2008 sampai sekarang. Berarti ini oke, good. Laba kotor juga bertumbuh. Kemudian kita langsung cek aja laba yang diatribusikan pada entitas induk juga bertumbuh. 2014 ini kalau tidak salah dia sempat jualan aset. Makanya ada pertumbuhan yang cuma 1 kali aja, tapi setelah itu trennya cukup baik. Nanti Q1 akan kita bahas secara spesial. Harapannya ketika kita invest di saham itu 3 ini tercentang semua. Perusahaannya sehat, kemudian menguntungkan, bertumbuh. Yang kita hindari yang ini, yang tidak sehat, tidak menguntungkan, tidak bertumbuh, dan kalau bisa juga menghindari yang ketiga ini. Ada juga perusahaan yang sehat, tapi tidak terlalu menguntungkan dan tidak bertumbuh. Kalau mau dikasih contoh, misalnya Sobat Investor bisa cek Wismilak, WIIM. Itu perusahaannya itu sehat, bagus sekali neracanya, current ratio-nya itu tinggi, debt-nya itu nyaris 0, tapi tidak terlalu menguntungkan, return on equity-nya rendah, net profit margin dibandingkan dengan Gudang Garam dan HM Sampurna juga rendah, dan pertumbuhannya juga naik turun. Ada juga perusahaan yang menguntungkan dan bertumbuh tapi tidak sehat. Ya contohnya saya kasih contoh Waskita yang debt to equity ratio sampai 4 kali dan kena dampaknya ya di 1 tahun ini ketika pendapatannya turun, ketika PSBB, progres proyek konstruksinya stop. Yang terjadi adalah atasnya turun, tapi beban yang dibayarkan sama atau bahkan lebih besar, sehingga net profit-nya turun. Nah, itu yang perlu hati-hati.